Jangan dengerin Bahlil bang, ora iso. Pejabat yang meragukan rakyatnya, rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu, rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramasuk untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ucapan dari seorang Bahlil yang mengatakan orang yang bekerja di luar negeri itu diragukan nasionalismenya. Wow, sependek itu membandingkan nasionalisme dengan posisi tempat kita bekerja. Padahal di saat yang sama ruang pekerjaan kita begitu sangat sempit. PHK merajalela di mana-mana. Tetapi ketika dia memutuskan untuk bekerja di luar negeri, disebut nasionalismenya diragukan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian? Saya tanya saat ini sudah ada fenomena ribuan WNI usia 25-35 tahun yang ganti warga negaraan jadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Berarti Indonesia di sini kan kebanyakan kehilangan WNI jadi WNA. hilang talenta unggul. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil terkait hal ini dan apakah ini juga berpengaruh pada daya tarik investasi Indonesia, Pak? Terima kasih. Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi, yang datang 1000 kok. Masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini, tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Jadi kita berpikir, rakyat kemudian yang berada di luar negeri hari ini berpikir gitu. Terus nasionalisme, definisi versi Bahlil itu apa? Apakah harus hidup susah di negeri sendiri? Nah, tak cukup dengan Bahlil, muncul pula pernyataan dari Wamenaker, Noel, Emmanuel Ebenezer, panggilannya Noel. Dia ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana dengan ramainya hashtag kabur aja dulu? Ya kabur sajalah, kalau bisa jangan balik lagi. Wow. Ini sama sekali saya kira tidak mencerminkan ucapan seorang pejabat yang harus mengerti apa yang sedang dirasakan oleh rakyat. Kan kemarin ngurus Sritek ya, kan tidak jelas juga ini Noel. Jadi ini menambah daftar yang harus direshuffle oleh Pak Prabowo kalau ingin pemerintahannya berjalan sekencang mungkin. Yang begini-begini ini menghambat ini. Tentu ini berdasarkan sudut pandang rakyat.
dan termasuk para pengamat di berbagai media. Nah, kita pagi hari ini akan membahas jawaban bodoh Noel soal hashtag kabur aja dulu. Kabur aja, kabur sajalah. Kalau bisa jangan balik lagi. Wah. Ketika di belahan negara lain, anggaplah itu Cina, mereka memfasilitasi rakyatnya untuk bertebaran di muka bumi. Iya kan? Difasilitasi oleh negara. Termasuk di Indonesia. Para pekerja-pekerja Cina ini luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, di Indonesia sebaliknya. Biar apa? Makan orang mangan asal ngumpul. Padahal di sana ada pengembangan potensi. Di sana ada upaya peningkatan kesejahteraan. Dan apa yang terjadi? Salah satu penyumbang devisa yang cukup besar untuk bangsa ini justru dari tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, di Arab Saudi, di Hong Kong, di mana-mana. Kita mempertanyakan apa yang ada di benak, dalam hati dan pikiran para pejabat semacam Noel dan Bahlil, yang belum juga bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Empati. Memang empati ini ability, kemampuan yang harus dikuasai. Empati itu nggak bisa muncul dengan sendirinya. Jadi saya berharap sekali ke Pak Prabowo, ini kalau retreat kayak gitu ya, mestinya materi ini masuk. Bagaimana cara agar mereka ini para pejabat ya, memiliki empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau bisa berempati, maka kebijakannya tidak akan mengkhianati rakyat. Dan begitu ya. Langsung saja kita lihat bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh Noel ketika ditanya tentang hashtag kabur aja dulu. Peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari kabur aja lah, nggak balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Hashtag apa masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari kabur aja lah, nggak balik lagi. Kalau mau kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi. Ya barangkali Noel dilahirkan dalam keadaan yang sudah kaya raya. Dia tidak mengalami bagaimana kesulitannya mencari pekerjaan. Antri sampai beratus-ratus kilometer. Hanya untuk mendapatkan gaji sesuai dengan UMR. Itu yang jadi persoalan kita. Maka saya kira tidak layak seorang pejabat, wamenaker, yang justru bertanggung jawab bagaimana agar tenaga kerja di Indonesia ini mempunyai kualifikasi yang baik, sehingga juga bisa dipakai oleh negara-negara lain. Bung, di Jakarta, di Jepang, kan kita tahu tingkat kelahirannya makin kesini makin menurun. Para pekerja sangat sedikit. Jadi nanti ada videonya ya. Kesempatan bekerja di Jepang itu begitu sangat luas. Lowongan kerja begitu sangat banyak. Peminatnya sedikit. Ya di kita kan yang sebaliknya. Kenapa tidak? Justru pekerjaan menaker dan wamenaker ini menyiapkan. Jepang butuh pekerja berapa? Support oleh Indonesia. Kan begitu. Nah, ini malah disebut tak punya nasionalisme. Bahkan Noel bilang, ya sudah kabur saja, jangan balik lagi. Jahat bukan? Dia nggak mementingkan sekali apa yang ada di benak dan pikiran rakyat. Barangkali betul tulisan ini. Negara tidak pernah membantumu mencari pekerjaan. Namun saat kamu mulai bekerja, negara mengambil lebih dulu jatahnya melalui pajak.
yang 80% mengisi postur APBN kita hari ini. Harusnya 80% itu sumber daya alam, gitu kan? Ya sumber daya alam juga dibawa kabur. Repot kan? Nanti kita lihat respon dari beberapa pejabat yang lain. Tapi sangat miris selain Bahlil, ya Noel ini gitu. Ini kau coba kita dengar ya. Ini konon katanya video ini sudah di take down dari TikTok. Sudah 3 juta penonton. Ora iso pejabat yang meragukan rakyatnya, rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu, rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramah untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Ya, luar biasa. Ini viral sekali di media sosial. Dan konon katanya di take down di TikTok videonya. Mudah-mudahan nggak ada juga kalimat seperti ini muncul ya. Ketika orang-orang Indonesia ingin bekerja di luar negeri, dasmu. Janganlah. Karena kalau Noel bilang jangan kabur, jangan balik sekalian, ya kita ingat postingan Pak Prabowo Subianto dulu. Pada pertengahan tahun 98 saya dituduh macam-macam karena saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania. Jadi Pak Bahlil, Anda mau menyebut bahwa nasionalisme Pak Prabowo ini diragukan karena dia memilih kabur ke Yordania? Jawab Pak Bahlil. Ya tolong sampaikan ini pada Bahlil. Minta dia merespon postingan Pak Prabowo ini yang memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania daripada saya dituduh macam-macam. Anda ragukan nasionalismenya? Loh, bukan, beda konteks. Ini orang yang bekerja. Kan Pak Prabowo juga di sana bekerja.